Yo, balik lagi di gudang ini. Mungkin gue bakal permanen di sini. Nggak tahu juga sih, karena tempat ini mulai sepi. Gue bisa bikin video di sini. Jadi, hari ini gue pengen share 5 hal yang bisa kalian lakuin selama pandemi ini di rumah aja, tapi bisa menghasilkan uang. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang lagi bosan di rumah atau pengen nyari penghasilan tambahan aja. Oke, jadi yang pertama, freelance. Jadi ini tuh sebenarnya cocok banget buat kalian yang punya kemampuan atau keahlian itu unik atau spesifik yang nggak banyak orang punya gitu. Jadi kalian bisa jualin jasa kalian tuh langsung ke orang yang tepat. Mungkin banyak orang mikir kalau misalnya freelance tuh harus udah jago dulu, harus udah pengalaman dulu. Tapi menurut gue nggak juga sih. Kalau kalian masih awam, kalian juga bisa tuh buat freelance-freelance. Tapi ya mungkin fee-nya lebih kecil daripada yang udah pengalaman. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti kalian makin tambah jago, jadi rate kalian juga pasti bakal naik, kayak gitu. Jadi terus latihan. Nah, contoh-contoh freelance tuh ada banyak sih, tapi yang sekarang lagi nge-booming nih, karena lagi pandemi gini, yang pertama paling nge-booming itu adalah desainer. Karena orang tuh banyak yang jualan online, banyak yang lagi nyari-nyari, apa ya, pokoknya desain-desain lah. Mereka tuh banyak banget yang nyari-nyari buat jasa desain. Nah, di sini tuh kesempatan banget buat kalian. Terus juga ada web programmer, banyak juga yang lagi bikin website karena mereka lagi ngapain nggak tahu juga sih. Pokoknya lagi banyak lah bikin website. Terus ada juga translator. Nah, translator ini mungkin nggak begitu banyak orang tahu, tapi kalau di luar negeri tuh kepake kepake banget sih. Untuk kalian yang pengen nyari freelance itu, mungkin gue bisa kasih rekomen ada dua website. Ada yang pertama namanya tuh Fiverr. Fiverr sama yang kedua tuh Upwork. Nah, enaknya itu apa? Di sini tuh kalian ketemu klien itu bisa seluruh dunia dan dibayarnya pakai dolar kayak gitu. Kalau buat aplikasi lokal, gue belum tahu sih namanya apa. Mungkin kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Dua, online shop. Nah, kalian tuh jangan berpikir yang susah-susah dulu, kayak langsung, bang, gue gak bisa jualan, bang, gue gak ada ide bisnis, bang, gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau mau online shop, kalian gak punya pengalaman sekali, menurut gue lebih baik kalian coba dulu untuk jadi reseller atau dropshipper. Karena dulu gue juga pernah jadi reseller atau dropshipper dan ya lumayan untungnya. Sambil kalian belajar nih, kalian coba cek dulu marketnya tuh yang lagi nge-booming tuh apa sih. Terus gimana cara nge-guide customer, gimana cara ngelayan customer. Jadi kalian tuh pakai yang modalnya minim dulu aja. Dropshipper tuh nggak pakai modal. Kalian tinggal pesen sama supplier kalian, terus dikirim langsung ke customer kalian. Kalau reseller ya modal dikit lah, tapi itu bisa jadi lebih murah barangnya, kayak gitu. Nah, setelah itu baru next step-nya, kalau kalian rasa dunia jualan ini cocok buat kalian, kalian baru bikin brand sendiri, kayak gitu. Dulu gue pertama kali tuh jadi reseller, ya lumayan lah, sebulan bisa dapat 3 juta, 4 juta, kayak gitu. Oke, 3, content creator. Jadi, content creator itu ya bikin konten. Apa sih? Ya, jadi intinya kalau kalian udah punya konten, kalian tuh bisa upload konten itu di mana aja. Bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Twitter, bisa di blog, dan segala macamnya. Konten tuh nggak terbatas cuma video doang, tapi kalian juga bisa bikin kayak buat contoh iklan, atau enggak copywriting, dan sebagainya. Gue nggak tahu apa lagi sih contohnya. Nah, ngomong-ngomong copywriting, kalau misalkan kalian tuh lagi bingung mau ngapain, atau kalian mau coba belajarin copywriting, gue saranin kalian coba bikin personal branding kalian sendiri dulu. Nah, dari situ nanti kalau orang lihat, dan sekiranya orang itu tertarik, kalian bisa tuh jualin copywriting kalian, cara nulis kalian ke orang tersebut, kayak gitu. 4, tutorial. Nah, ini tuh yang menurut gue paling sulit. Kenapa? Karena kalau kalian mau ngajarin seseorang, kalian tuh udah harus memahami dan menguasai skill yang mau kalian ajarin dulu. Dan itu tuh juga butuh pengalaman yang lumayan panjang lah, supaya orang makin percaya sama skill kita. Gimana kita mau ngajar, tapi kalau kitanya nggak jago. Kayak gitu kan. Tapi sekalinya kalian udah jago dan kalian mau ngajar, ini tuh bisa jadi ladang duit yang bener-bener enak menurut gue. Jadi contoh temen gue nih ada satu orang yang jago banget main saham. Dia tuh udah pernah trading, bukan udah pernah sih, sampai sekarang masih trading. Terus juga nabung saham, dan dia tuh udah ngerti banget tuh fundamental sama teknikalnya. Dan dia kalau sekali buka tempat buat belajar, itu tuh biasa private, ada beberapa sesi, dan itu per orang dibayarnya. Itu bisa sampai jutaan. Mungkin kalau puluhan juta gue nggak tahu ya. Tapi itu tuh minimal tuh
jutaan kayak gitu. Dan itu baru 1 orang. Kalian kebayang kalau misalkan yang trainingnya itu udah 10 orang. Wow, itu kan duitnya gede gitu. Dan sekarang yang mungkin banyak orang mau belajar itu editing ke Photoshop, terus editing video, ada juga di Premiere, di Illustrator, ada juga mau belajar web programming, bikin website, bikin aplikasi mobile, desain UI, UX, kayak gitu-gitu. Dan ya pasti banyak sih di tempat-tempat kalian tuh spesifiknya apa. Kalau kalian jurusannya sukanya masak, bisa juga ngajarin masak. Kalau kalian desain gambar, bisa juga ngajarin desain, cara bikin poster, cara bikin thank you card, cara bikin buku-buku tulis yang lucu-lucu kan banyak tuh sekarang. Atau enggak, ya gambar-gambar buat di Instagram feeds, kayak gitu. Dan itu potensi banget menurut gua. Jadi kalian yang skillnya lumayan oke, atau bisa dibilang jago, boleh langsung dicoba buka tutorial. 5. Side hustle. Jadi bagi kalian yang belum tahu side hustle itu apa, ini tuh kayak hobi atau passion yang di luar dari kerjaan utama kita. Misalkan kita jam 9 sampai jam 5 tuh kerja kantor. Nah, malamnya kita ngejalanin side hustle kita. Contoh kayak misalkan mau bikin video, buat foto, jualan, atau kita mau belajar sesuatu yang baru, itu tuh bisa dibilang sebagai side hustle. Dan dari sana tuh kita juga bisa dapat penghasilan. Kalau misalkan kita udah menguasainya, kita tuh bisa lah buat mendapatkan itu, kayak jualin jasa. Misalkan kita udah suka fotografi nih, kita tuh bisa tuh nanti weekend kita jual jasa foto. Ada yang mau misalkan kayak pre-wedding atau apa, kita tuh bisa jualin jasa kita. Atau kalau misalkan yang hobinya tuh jualan, bisa juga jalanin online shop, coba-coba jadi reseller, jadi dropshipper, atau nantinya ya bikin brand sendiri, kayak gitu. Mungkin ini penting juga sih side hustle, karena ya ini tuh stress relief juga. Di kantor tuh udah bosan sumpek, di malamnya atau di hari weekendnya kalian jalanin hobi kalian, kayak gitu. Oke, segitu dulu ya buat video kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin kalau kalian ada yang punya ide atau komentar, boleh banget tulis di kolom bawah supaya yang lain juga bisa baca kan. Kalau kalian punya website atau aplikasi lain yang bisa menghasilkan duit lebih, itu juga boleh banget di share. Jadi thank you buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.